Assalamualaikum. Welcome to the Maxidir and welcome to the Malls. Ryan. Sekarang kita berada di segmen Halo fans dari semua. Kemarin aku mencoba makanan yang ada di Sogogi. Dan di sini restoran ini menyediakan makanan khas dari Korea. Seperti biasa, sebelum memasuki diary horror, kita akan berada di segmen diary kuliner. Gimana ya reviewnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans, sekarang berada di Sogogi Pekanbaru. Di sini kita mereview makanan yang ada di sini. Gimana ya? Ini bentuk-bentuk crispy-nya. Wih, enak banget. Gimana ya testingnya? Pertama kita makan daging-daging goreng-goreng, kita makan lo ya. Bismillah. Itu benar. Ini belum kalah. Hah? Dagingnya mana? Iya. Sambalnya juga sama itu. Iya. Kemudian kita pesan pakai ininya nih ya, sabu-sabunya, jamurnya nih, wih berasa-rasa ya. Ini daging. Kalau sapinya, bisa boleh. Sambal nggak apa-apa. Sambal jinten. Saya udah coba soba perempuan. Jangan dibalik. Kenapa emang makanan? Orang ini beda untuk durian nanti lah. Pakai coba sosil. Ini apa nih? Mau masak belum? Nah. Kok masak lagi? Enak tapi enak. Enak aja terus. Aku sangat rekomendasi untuk kalian bagi pecinta makanan Korea dan yang susah untuk kenyang. Kenapa? Karena di sini makanannya itu all you can eat. Semua bisa dimakan sampai kenyang dan sampai habis waktunya.
Makanan di sini minimal 89.000 sampai 119.000. Jadi aku rekomendasikan untuk kalian yang suka makan banyak. Dan sekarang sedang viralnya tentang kasus pembunuhan Isabella Guzman. Asal kalian tahu, kasus pembunuhan ini ternyata terjadi pada tanggal 28 Agustus 2013. Tapi entah kenapa viralnya tuh 2020 ini viral kembali di bulan September 2020. Bayangkanlah, entah apa penyebabnya. Kok bisa sih dari 2013 tiba-tiba 2020 viral kembali? Yang dulu awalnya dia umur 18 tahun, sekarang sudah umur 25 tahun. Wow, seperti lagu I'll Grow Up yang viral sekarang. I got guns in my hand and it won't go. Scissors in my hand and it won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Dan di sini kita akan menceritakan tentang kronologi dan kisah pembunuhan. Apa sih motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh Isabella Guzman ini? Isabella Guzman adalah gadis kelahiran tahun 1995 di daerah Colorado, Amerika Serikat. Di sini dia melakukan pembunuhan pada tanggal 28 Agustus 2013. Korbannya yaitu ibunya sendiri yang bernama Yoon Min Hoy, berumur 47 tahun. Dibunuh di rumahnya sendiri, daerah Aurora, di blok 2600 Jalan South 5, Amerika Serikat. Awalnya memang si Isabella ini sudah broken home. Bapak dan ibunya sudah bercerai, yang makin membuat dia panas ketika ibunya menikah dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoy, seperti nama saya, Diary Mouse Ryan. Wow, gokil banget. Dan di sini mereka mulai berantem, makin sering bertemu, semakin sering berantem. Kemudian si Isabella puncaknya ini mengemailkan ibunya dengan kata-kata, "Kamu akan membayar." Di sini nampak dari emailnya tuh bahwa dia sering terkena siksaan oleh ibunya. Kemudian karena bapak tirinya dan ibunya juga takut, bapak tirinya bernama Ryan Hoy ini menelpon polisi untuk melakukan investigasi. Keesokan harinya polisinya datang, tapi ternyata Isabella tidak tahu. Akhirnya keesokan harinya dia juga datang ke kediaman ibunya. Sebelum dia nyampe di rumah ibunya, Isabella ternyata bertemu oleh ayah kandungnya yang bernama Robert Guzman. Di sini, Robert Guzman menasehati putrinya agar tidak melakukan motif pembunuhan tersebut. Ternyata, nasihat tersebut tidak dihiraukan sehingga keesokan harinya muncullah motif pembunuhan tersebut. Awalnya, ketika Isabella nyampe di rumah ibunya tersebut, dia sudah ditunggu oleh polisi, ayah tirinya dan juga ibunya yang akan menjadi korban. Kemudian setelah mereka berbincang-bincang, akhirnya polisi menyuruh untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Akhirnya polisi memutuskan kasus ini selesai dan polisi segera pulang. Ayah tirinya tetap di rumah dan Isabella sendiri masuk ke kamar tidurnya, dan ibunya yang akan menjadi korban ini kembali bekerja. Ketika pukul 9.30 malam, ibunya pulang ke rumah dan segera mandi. Dan ketika mandi, ternyata diam-diam Isabella masuk ke kamar mandi tersebut juga. Dan disitulah mulai melakukan motif pembunuhannya. Ibunya berteriak-teriak dan mengucapkan Yehuwa. Si Isabella membunuh ibunya dengan cara menusuk wajah ibunya sebanyak 31 kali dan menusuk leher ibunya sebanyak 48 kali. Totalnya berjumlah 79 tusukan, Masya Allah. Setelah pintunya sudah terbuka, akhirnya nampaklah bahwa Isabella memakai bra berwarna merah dan celana pendek berwarna biru kehijauan. Kemudian setelah Isabella pergi, Ryan Hoy melihat bahwa istrinya sudah terbaring tanpa busana. Dan kemudian Ryan Hoy menelpon
polisi. Akhirnya investigasi dilakukan, Isabella dicari. Akhirnya selama 16 jam pencarian, dia ditemukan di garasi parkir dekat rumah. Kemudian Isabella ditangkap. Kemudian setelah ditangkap, proses hukuman itu ditunda karena si Isabella tidak mau keluar. Akhirnya Isabella mau keluar dan dia mulai diadili. Dia diproses tidak bersalah. Wow, gokil banget. Dan di sini Isabella di rumah sakit jiwa Colorado karena ternyata Isabella mengidap penyakit paranoid skizofrenia. Skizofrenia sendiri adalah penyakit gangguan dalam otak yang membuat pengidapnya mengalami kelainan berpikir. Dan paranoid sendiri merupakan gejala yang biasa timbul pada penderita skizofrenia. Akhirnya si Isabella sendiri sampai sekarang masih di rumah sakit. Ini diakibatkan karena kekurangan iman seseorang yang mengakibatkan seseorang tersebut ingin membunuh seseorang yang dibencinya. Ditambah dia sudah memiliki penyakit. Aku sarankan untuk kalian selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka